Kembali di Muslim Update Ajwa TV bersama dengan saya Sheila Paladraf. Sebelum kita masuk ke informasi selanjutnya, saya akan sapa terlebih dahulu Ustaz Erik Yusuf yang sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum Ustaz Erik, apa kabarnya hari ini Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah baik, kita akan lanjutkan informasi di segmen 2. Seorang anggota DPR RI diduga menganiaya karyawan restoran di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Karyawan restoran itu dianggap tak sopan saat melayani tamu. Rekaman video pengawas milik restoran Mai Cenggo di Labuan Bajo, NTT menunjukkan peristiwa penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Beni Harman, anggota DPR RI dari daerah pemilihan NTT pada Selasa lalu. Anggota DPR dari fraksi Demokrat itu diduga menganiaya manajer restoran. Tanggapi video yang beredar, Beni membantah keras tuduhan tersebut. Menurutnya, justru saat itu dirinya diperlakukan tidak sopan oleh karyawan restoran. Ia diminta pindah tempat duduk dengan alasan yang tak masuk akal. Pria asal Manggarai NTT itu mempersilahkan pihak restoran untuk visum dan melaporkan dugaan penganiayaan ke pihak polisi. Dirinya pun siap memberikan keterangan kepada polisi. Silakan lapor polisi, itu hak setiap orang. Tapi saya juga punya hak untuk lapor itu ke polisi. Dipanggil saya akan datang, saya akan jelaskan. Persoalannya bukan persoalan pribadi, tidak ada hubungan dengan pribadi. Siapa namanya? Manajer itu tidak ada hubungan. Saya dirusak juga mental saya oleh perlakuan yang saya terima. Ya Ustaz, ini kan berkaca pada peristiwa tadi nih Ustaz, sebenarnya bagaimana sih Islam ini mengajarkan umatnya dalam menyelesaikan sebuah masalah ataupun konflik tanpa menggunakan kekerasan Ustaz? Ya di sini memang tentu pengendalian diri ya. Jangan sampai kedua belah pihak ini emosi karena segala sesuatunya masih bisa dikomunikasikan dengan baik. Karenanya Nabi ya, Rasulullah SAW itu selalu mencontohkan bagaimana beliau itu mengendalikan emosinya dengan sangat baik. Bayangkan seorang Badui yang kemudian mengencingi Masjid Nabawi ya. Dikarenakan apa? Karena orang ini tidak tahu, dia tidak tahu adab, dia tidak mengerti, dia orang yang baru datang gitu ya. Nah, tetapi semua bahkan Umar bin Khattab sudah menarik pedang itu ya, kalau nggak ada Rasul sudah lepas kepalanya gitu. Nah, tetapi bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk kemudian tidak dikuasai oleh emosi. Bahkan ya di dalam Al-Quran sendiri ditegaskan ya tentang musyawarah itu. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazan ghalizal qalbi lan fadu min haulika fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyafirhum fil amr, kata Allah itu. Jadi maka berkat rahmat Allah lah engkau wahai Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Jadi dengan rahmat Allah kamu berlakulah lemah lembut kepada mereka. Sekiranya engkau bersikap keras lagi berhati kasar, tentu mereka akan menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkan mereka. Fa'fu anhum, maafkan mereka. Wastaghfir lahum, coba bayangkan, mohonkan ampunan untuk mereka. Wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan-urusan itu. Nah, jadi betapa kan Rasulullah itu ditinggikan ya oleh Allah dengan rahmat Allah. Kamu bersikap lemah lembutlah terhadap semuanya. Jadi seakan-akan mewakili Allah itu. Bahkan Allah menyebutkan apa? Fa'fu anhum, maafkan mereka. Wastaghfir lahum, mohonkan ampunan bagi mereka. Wasyafirhum, jadi bermusyawarahlah kalian terhadap urusan. Nah, ini yang diajarkan oleh Islam. Coba bayangkan kalau orang-orang Islam ya melaksanakan ayat ini, waduh dahsyat, dunia ini indah, damai gitu ya. Terlihat elegan sekali orang-orang Islam dalam menghadapi berbagai permasalahan. Ya Ustaz, kalau kita lihat kan nih perkara tadi ini melibatkan sosok seorang pejabat negara nih Ustaz. Sebenarnya seharusnya tuh gimana sih Ustaz, seorang pemimpin atau imam jika ada masalah, jika ada konflik itu seharusnya apa yang pertama kali dia lakukan gitu Ustaz? Nah, coba lihat kita sendiri kan pemimpin. Kalau seandainya kemudian kita pemimpin bagi keluarga kita, kemudian kita mencontohkan yang tidak baik, anak-anak kita juga pasti akan melakukan hal yang sama. Jadi kita itu kan uswah, menjadi teladan, menjadi contoh, menjadi panutan. Nah, karena kalau
jadi pemimpin itu memang ya amanahnya berat begitu ya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu, sudah kamu nggak usah lah gitu ya jadi pemimpin gitu, karena memang amanahnya berat gitu, bukan bukan main-main. Karenanya seorang pemimpin ya wali itu ya mewakili segala sesuatu atau segala kelompok yang kemudian diwakilkannya, dia itu menjadi representatif. Nah ini yang jadi permasalahannya, representatif begitu. Nah jadi betapa ketika seorang pemimpin sudah masuk ya ke dalam amanahnya, dia tidak lagi bisa mengikuti nafsunya, mengikuti keinginannya. Karena apa? Karena kakinya, tangannya, pikirannya, semua gerak-gerik, semua perilakunya itu mewakili sebuah kelompok, mewakili sebuah komunitas, dan menjadi uswah atau teladan bagi kelompok tersebut atau kelompok lain. Iya, Ustaz, berarti bisa dikatakan seharusnya jika kita sebagai pemimpin gitu ya Ustaz, itu kita bisa memberikan contoh ke banyak orang gitu Ustaz. Apabila memang contoh kita ini bisa diikuti oleh orang, apakah kita mendapatkan pahala atau tidak tuh Ustaz? Apabila kita misalnya, kan pemimpin ini kan kalau misalnya dia melakukan kesalahan, itu biasanya suka diikuti nih Ustaz sama yang lainnya gitu loh. Jika dia melakukan kesalahan, apakah kesalahan orang tersebut menjadi kesalahan dia gitu Ustaz atau gimana? Nah ini ya yang jadi permasalahan ketika kita di atas kan disorot semuanya. Ketika disorot ya itulah yang terjadi. Ketika kita melakukan kebaikan menjadi syiar, menjadi amal jariah. Orang-orang mengikuti kita dan kita mendapatkan pahala terhadap apapun yang dilakukan itu. Kita dapat tuh aliran pahalanya. Tetapi ketika kita menjadi inspirasi keburukan, ya sama, kita juga akan mendapatkan itu tadi, ya keburukan-keburukan yang didasari dari mereka mencontoh kepada kita. Nah inilah makanya ya alladzina amanu la takhunullaha wa rasulahu wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang yang beriman, jangan kamu mengkhianati Allah dan Rasul, jangan kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu. Ini kan pemimpin itu amanah yang dipercayakan kepadanya, baik oleh kita semuanya yang memilih beliau-beliau itu jadi pemimpin, maupun diberikan ya otoritas oleh Allah. Nah ini jadi berat sekali ya jadi pemimpin itu, dan inilah kenapa banyak kalau sahabat Rasulullah SAW itu tidak mau jadi pemimpin, saling dorong mendorong kalau sudah kemudian urusan kepemimpinan gitu. Ya baik, memang ternyata berat gitu ya Ustaz untuk menjadi sosok pemimpin. Selain kita harus bersikap adil, kita juga harus selalu berbuat terpuji agar bisa dicontoh oleh banyak orang. Kita pun tentunya juga harus bisa menjaga amarah kita gitu Ustaz. Kita